Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau belajar bersama-sama Injil menurut Matius bab 7 ayat 6, ayat 12 hingga ayat 14. Bunyinya sebagai berikut: Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, saudaraku, adalah apa yang akan kita lakukan dalam keseharian, ya, yaitu kita mengumpulkan harta dunia. Jadi menurut Anda, harta dunia yang paling mahal, ya paling dicari, paling disukai orang-orang dunia apa sih? Ya orang cari uang, harta, emas, perak, ya, jewels, ya, mutiara, yang mahal-mahal. Semua orang kumpulkan itu. Tapi firman Tuhan hari ini dikatakan, jangan kamu memberikan barang kudus. Kudus itu apa nih saudaraku? Barang yang kudus itu adalah kebenaran, pengalaman pribadi atau pengalaman iman pribadi yang kita dapati, yang hubungan kita dengan Tuhan, kita kadang-kadang sharekan kepada seseorang, belum tentu orang mau mendengarnya. Atau dia diam tapi hatinya mengejek, menghina, mengolok-olok, memperdaya kita. Jangan habisin waktu, saudaraku. Akhirnya kita tidak terima, terus kita mulai berdebat. Itu memang dia sengaja memasang sesuatu penghinaan, ya, supaya kita mulai sedikit emosi dan mau berdebat. Mutiara itu diinjak babi, bukan orang yang babi, tapi sini adalah simbolik bahwa memang dia tidak mengerti. Babi dikasih mutiara, dia tidak mengerti, pasti dia injak-injak. Ya, kepada anjing juga, ya. Kalau orang Yahudi, dia memang anjing itu dianggap itu najis, liar. Buat apa? Ya, jadi Amsal 26 ayat 4 dikatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, diam. Kalau kita sudah tahu bahwa orang ini tidak sungguh-sungguh hanya ingin menghina kita, sudah diam aja. Kita nggak usah cari perkara dan berdebat. Habisin waktu kita. Saudaraku, waktu Yesus diadili Pilatus, ya, Yesus juga tidak banyak berdebat. Yesus diam aja, ya, karena tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan itu layak mendengar rahasia kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu rahasia. Jadi tidak semua orang mengerti. Kalau tidak mengerti masih boleh tanya, masih dengan rendah hati, ya, bukan sampai berdebat. Firman Tuhan bukan untuk berdebat, saudaraku. Ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, kamu perbuat demikian. Kalau saudara ingin dihormati orang, hormati dulu orang itu. Kalau saudara ingin orang itu senyum kepadamu, kita senyum dulu. Kalau kita mau supaya orang memberi selamat kepada kita, selamat pagi, selamat siang, kita memberi selamat dulu. Dia akan jawab. Ya. Nah, kalau kita
mau dia ampuni, ampunilah dulu. Semua itu kita harus mulai dari proaktif kita sendiri. Ya, sebagai saksi Kristus, kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang. Ya, jadi hormatilah, hargailah orang, kamu akan dihargai. Ya, cintailah orang itu, maka kamu akan dicintai. Hari ini yang ayat 13 itu juga sungguh menarik, ya, sungguh istimewa soal pintu. Dulu nggak ada pintu, saudaraku. Sebelum Yesus datang nggak ada pintu, tertutup. Ya, Yesus datang mengosongkan diri, sengsara, wafat, dan bangkit. Maut dikalahkan, pintu terbuka. Tetapi pintu ada dua, yang lebar dan yang sempit. Yang lebar itu paling disukai orang, karena mudah masuk, banyak tawaran-tawaran yang indah. Itu yang menjadi satu, membuat orang tergiur. Karena mudah, ya, mudah belum berarti selamat. Ya, di situ dikatakan oleh pengkhotbah bahwa itu adalah menjaring angin atau kesia-siaan. Seperti uap, nggak ada sesuatu yang dapat kita pegang. Itu jalan yang lebar atau pintu yang lebar itu. Memang gampang, tetapi kosong, saudaraku. Yang hidup di dunia ini, saudaraku, tidak lama, karena yang sudah kepakai itu sudah banyak, ya, yang sudah kita lewati. Tinggal sedikit saja. Sedikit itu kalau kita tidak hati-hati memilih, ya, masih suka dengan pintu yang lebar atau jalan yang lebar yang menuju kebinasaan. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku harus menjadi bijak. Makanya hati-hati dan waspadalah, Yesus mengatakan. Sebab dia akan datang seperti pencuri. Anytime. Tidak ada sesuatu yang dia info dulu. Artinya saudara dan saya harus selalu siap. Pilih yang terbaik. Terbaik yang mana? Yang masuk kepada kekekalan. Saudaraku, memang kita susah juga masuk melalui pintu yang sempit itu. Sesak. Banyak orang melaluinya tetapi gagal. Kenapa? Kita butuh pertolongan. Seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh penghibur yang memberi kekuatan bimbingan kepada kita supaya kita sungguh boleh dengan rendah hati mengosongkan diri, penyangkalan diri, masuk melalui pintu yang sempit. Itu perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Ya, harus ada pengosongan diri. Ya, kita masih suka membenarkan diri. Kita ingin membela diri sendiri, ya, tidak mau kalah sama orang. Pintu yang sempit itu adalah satu pintu kerendahan hati yang mengandalkan kepada kekuatan Roh Kudus. Demikian beberapa poin yang saya telah bagikan. Ingat saudaraku, jalan yang sempit atau pintu yang sempit itu memang lelah, ya, sukar, mungkin rugi secara duniawi. Ya, kita maunya cuan terus, ya, tetapi ingat, itu jalan yang lebar. Tapi jalan sempit, walaupun rugi, Yesus ada di situ. Amin. Dan hidup kekal sudah kita jalani sejak dalam penjaraan hidup ini. Saudara dan saya dituntun, dikawal, ya, diarahkan oleh Roh Kudus. Demikianlah saudaraku renungan singkat pada hari ini. Kita boleh berjumpa lagi dalam kesehatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.